Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Kira-kira apa ya yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya tentang pekerjaan terbaik yang mendatangkan hoki untuk kalian ya. Gemini, kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isha Tarot dan Isha Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini, pekerjaan yang membawa hoki untukmu, tetapi saya mau lihat dulu situasi dan kondisimu dan pesan semesta untukmu, dan kita ke pekerjaan yang cocok untukmu ya. Oke, Gemini. Kita lihat untukmu, Gemini. Oke, di sini ada Ten of Wands. Wah, di sini saya lihat kamu kayak macam bingung ya. Apakah saya harus bertahan di pekerjaan ini ataukah saya harus resign? Ada beberapa yang mungkin merasa tidak nyaman dengan pekerjaan saat ini. Gemini ya, saya lihat di sini kalau memang seandainya kamu masih tetap ingin bekerja di situ, kayak tantangannya banyak, halangan, hambatan, rintangan, juga tekanan dari pimpinan, tekanan dari pekerjaan tersebut, sehingga kamu nggak nyaman. Di sini ada Six of Sword, di mana kamu ingin bebas ya, dalam artian ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai passionmu, sesuai bidangmu, sesuai yang kamu inginkan. Ya memang harus seperti gitu kan Gemini. Kalau kita bekerja itu dari hati loh. Ya, jangan karena dari tekanan atau karena asal kerja. Ya. Harus kita mencintai pekerjaan itu. Agar apa? The lovers. Apa yang kamu sayangi, apa yang kamu cintai dari pekerjaan itu akan mendatangkan keberuntungan-keberuntungan untukmu. Ya. Kamu harus mencintai nih. Semesta bilang ya, pekerjaan yang kamu tekuni saat ini tuh pekerjaan yang harus dari hati kamu ya. Tuh Queen of Wands, dimana kamu yang harus bisa mengambil kesimpulan, mengambil keputusan apakah memang ini yang pantas untuk atau tidak. Kalau situasi dan kondisimu saat ini tidak merasakan tidak nyaman ya berarti itu kamu dalam hubungan toksik. Kenapa kamu harus bertahan di situ? Ini toksik kan dalam artian racun atau menyakiti kita, nggak nyaman, otomatis menarik energi-energi negatif lainnya datang ke kita. Contoh ya, Kak Ica, saya sudah kerja 10 tahun tapi kok hasilnya gitu-gitu, malah nggak ada tabungan. Saya karena kerja dapat capek doang. Ya untuk hanya kebutuhan itu aja, untuk hidup aja, nggak ada perubahan, tidak ada yang signifikan dari diriku Kak Ica, malah banyak hutang. Ya itu karena kamu tekanan itu kan memberikan energi negatif lainnya datang ke kamu. Contohnya mungkin uang kamu ada 5 juta nih karena kamu punya sesuai UMR ya. 2 jutanya tuh transportasi, terus 2 jutanya tuh biaya hidup ya, transportasi dan kebutuhan lainnya ya, mungkin make up, baju, ataupun apapun kebutuhan hidup ini, makan sehari-harian ya, listrik dan macam-macam. Berarti 1 juta ini kan masih ada tabungan, yang mana kamu bilang ya selama 10 tahun mungkin kalau dibilang 12 juta saya bisa tabung tiap tahun ya. Dikalikan ini contoh ya, dikalikan 10 tahun berarti sudah berapa tuh? Sudah 100-an lebih juta ya. Berarti ada tabunganmu 100 juta lebih ya. Setidaknya ya mungkin kamu sudah mempunyai sesuatu yang lebih. Tapi kok nggak ada Kak? Habis terus.
Iya, karena 1 juta ini kamu pakai untuk mungkin contohnya, wah ban kempes, karena kamu menarik energi lainnya yang negatif. Wah sakit, wah mungkin kalau mau dibilang ternyata ada orang yang pinjam duit tapi akhirnya ujung-ujungnya nggak dibalikin, ya. Ataupun mungkin kamu berbagi dengan orang lain, ya, tapi kamu mengharapkan, jadi energi dalam artian saya harus bersedekah tapi saya berharap, no, ya. Jangan berharap kalau membantu orang, harus ikhlas. Akhirnya nol, akhirnya nggak ada apa-apa, habis, berarti kamu dapat capeknya doang. Nah itu namanya uang panas. Kenapa? Karena kamu posisi tekanan, ya, posisi tekanan, berarti kamu mengambil energi negatif lainnya untuk datang ke dalam hidupmu, ya. Jadi harus bagaimana, Kak? Ya harus menikmati. Kalau kamu sudah menikmati, ya pasti akan ke depan akan jauh lebih baik. Di sini kan kamu meratapi peak of wands. Aduh, saya kayaknya buang waktu sia-sia. Wah, kayaknya begini. Wah, kayaknya begitu. Wah, kayaknya. Ngapain? Nggak bisa kamu meratapi. Semesta mau kamu mengambil keputusan dan harus action. Ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu adalah dirimu sendiri yang bagus. Kamu bisa memancing energi positif, dimana kamu harus action, bukan hanya contoh kalau kamu buka usaha, kamu mengandalkan karyawanmu yang kerja. Kamu yang harus turun langsung kerja, supaya kamu tahu bagaimana, ya. Kamu yang harus turun kerja. Di sini ada Two of Cups, dimana kamu harus tahu dan bisa merasakan, ya, pahit manisnya dalam usahamu itu, dalam kerjaanmu itu, supaya kamu jangan ketergantungan sama orang lain. Di sini kan saya lihat kamu malu, ya, cemas. Macam contoh, kamu sudah jadi karyawan, kamu punya toko, ya, tapi kamu suruh orang lain kelola. Ngapain? Orang itu akan bisa membodohimu, menipumu. Kamu yang harus bisa terjun langsung supaya kamu tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibenahi, mana yang harus dipertahankan. Itu kan dari inovasi kamu, ya. Harus punya tujuan tuh. Di sini ada Three of Wands, dimana kamu lihat potensi kamu tuh apa, ya, bakat kamu itu apa. Setelah kamu punya bakat, kamu punya potensi, baru kamu terjun kerja, ya. Percuma juga kalau kamu punya potensi tapi kubur dalam tanah. Berarti kamu kan tidak, artinya bakat kamu itu yang semesta sudah kasih, ya, kamu tidak pergunakan, ya percuma. Itu tidak bisa membuatmu kaya, padahal semesta sudah memberikan kamu talenta loh untuk bisa diberdayakan. Kalau kamu berdayakan, ya, pasti kamu akan kaya, pasti kamu akan terkeluar dari kemiskinan, kamu pasti keluar dari jeratan hutang. Ini kan kita bicara talenta tadi, berarti ada yang sudah ada dari kita loh, tinggal kita mau kelola tidak. Tapi kamu tuh kadang-kadang melihat dari sisi talenta orang lain, yang mana itu bukan untuk dirimu, makanya tekanan, ya. Ini kan dari lahir kita udah diberikan talenta kan. Talenta kamu apa? Karena setiap manusia itu beda-beda. Sekarang kamu yang bisa tahu kemampuanmu, kelebihanmu, kesukaanmu itu apa. Terlepas nanti yang saya bilang, ya. Karena masih banyak pekerjaan di luar sana yang up, yang dari panggilan hati, dari panggilan jiwa, ya. Dan berikutnya ada Justice, dimana harus seimbang antara hati dan logikamu. Bukan karena saya suka, saya maunya di rumah aja, Kak. Ya sudah, di rumah aja tanpa menghasilkan uang. Itu saya suka. Wah, repot juga. Bagusnya kamu di rumah aja tapi menghasilkan duit. Harus seimbang. Kita nyaman tapi bisa juga terpenuhi kebutuhan kita. Bukan hanya Kak Ica, saya mau di rumah aja tanpa kerja langsung uang turun. Oh, enggak ada. Semesta aja dia firman bilang, ketuklah maka pintu akan dibuka, kan berarti kan ada action. Kamu ketuk maka semesta akan berikan. Kamu kerja pasti semesta akan berikan. Jadi jangan terlalu mau versi kamu. Kamu sudah diberikan talenta untuk bekal kamu gitu. Semesta yang berikan lagi, Tuhan yang berikan lagi untuk kamu. Tapi kamu kayak macam tidak mau. Ya berarti salahmu sendiri kalau hidupmu miskin. Makanya semesta mau tuh kamu tuh sudah diberikan talenta, berdayakan. Sama seperti orang tuamu sudah sekolahkan kamu yang harus kembangkan dirimu dari ilmu yang kamu dapat, bukan masih aja mau minta suap dari orang tua, masih mau ini dari orang tua. Padahal orang tua udah kasih kamu untuk sampai seumur hidup loh. Pendidikan itu investasi seumur hidup untuk kamu, bukan untuk orang tuamu, untuk dirimu sendiri. Investasi untuk dirimu. Orang tua mengeluarkan uang apa segala macam untuk siapa? Kamu. Supaya kamu jangan dibodoh-bodohi. Tapi terkadang kamu membodohi dirimu sendiri dengan apa? Pola pikir yang negatif atau kemalasanmu.
Kadang-kadang kan kita bilang gini, Kak Ica saya kok malas ya badanku, dilawan. Malas beda dengan capek ya. Kalau kita capek itu Kak Ica saya ingin istirahat. Besok saya pada saat saya istirahat, saya sudah fresh, saya on lagi, saya semangat lagi untuk kerja. Itu beda dengan malas. Kalau malas itu kayak macam, aduh ya ampun, ini ada uang depan mata juga untuk ambil masih suruh orang loh. Ya, atau mungkin kondisinya ini malas nih ya. Cuman di depan kios, di depan aja ini ada uang. Dia mau beli tapi masih suruh adiknya. Ini contoh. Dek, beli dong, contohnya ya, beli apa ya? Pop ice atau apa, ini contoh pop ice ya. Atau jus di kios depan gitu ya, atau di warung depan. Cuman melangkah berapa, ya paling cuman 5 menit aja bolak-balik sampai ya. Tapi masih suruh orang, itu kan berarti kemalasan. Beda dengan kalau kita capek. Kalau kita capek, oke, hari ini tolong dong kamu jalan, kakak capek sekali. Tapi besok-besok pada saat mungkin sudah up, dia bisa pergi sendiri, itu berarti capek. Tapi kalau mengharapkan adiknya terus ya, ini kan ada beberapa orang yang seperti gitu, mengharap adik yang mengerjakan pekerjaan kakak, membantu, berpatokan pada orang lain. Nah ini yang terjadi di dalam hidupmu. Sudah ada punya talenta, tidak diberdayakan. Sudah diberikan berkat, tidak mau bergerak. Diberikan peluang, malah disia-siakan. Kenapa? Karena pilih-pilih pekerjaan atau gengsi. Berarti yang mau hidupmu menderita dan masih tetap terjerat dalam kemiskinan atau dalam mental miskin, ya dirimu yang menciptakan itu, bukan orang lain. Bener kan? Jadi harus up, harus lebih enjoy, harus lebih happy, supaya hidupmu jauh lebih nyaman, memberikan energi positif dalam dirimu supaya kamu bisa berkembang di hari esok. Carilah pekerjaan yang kamu sukai. Kalau selama ini kamu merasa bahwa saya bekerja karena hanya duitnya saja, ingat, kamu yang harus bisa mendatangkan uang, bukan kamu yang mencari uang. Kebanyakan mindset kita mencari uang ya. Ini yang saya mau rubah. Kamu harus bisa mindsetmu itu bagaimana caranya saya menciptakan agar uang datang ke saya. Contohnya, saya cuma diam-diam aja orang datang ke saya untuk membeli produk. Berarti orang yang datang membawa uang yang datang ke saya. Ini contoh. Ya, saya tingkatkan apa? Saya tingkatkan kualitas dari penjualanku. Saya tingkatkan keramahanku. Saya tingkatkan pelayananku. Itu yang kita harus ini kan, supaya ada daya jual, ada orang mau beli kepada kita, daya tarik untuk orang datang kepada kita. Harus inovasi. Ini contoh kalau kamu di bidang dagang atau bidang bisnis. Seperti gitu. Sekarang kamu mau bertindak tidak? Apalagi sekarang zaman now ya, sudah teknologi, nggak perlu kayak dulu harus punya kios, harus punya toko, harus punya lapak atau apa ya. Sekarang kamu di rumah aja, yang penting kamu mau gerak, usaha tidak. Ini TikTok aja, YouTube aja, ini aja. Coba kamu jualan online. Sekarang kamu berani tidak? Tapi Kak Ica saya malu, saya nggak bisa bicara di depan orang. Ini bicara depan HP, nggak ada orangnya. Bicara depan HP nggak ada kelihatan orang, dan kamu punya lapak juga itu cuma ukuran mungkin 1x1 yang cuman mungkin di ruang tamu atau di kamar. Ya, kamu kerja, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu keluar uang taksi, nggak perlu keluar mana-mana. Mungkin kamu juga nggak mandi juga bisa. Tetap kerja kalau kamu semangat, kalau kamu happy. Kalau kita semangat itu kan apapun baru melek atau langsung semangat kerja. Tapi kalau memang kita dasarnya sudah tidak nyaman dengan pekerjaan itu, kita mau cantik ke, mau ganteng ke, mau ada duit, sudah kayak nggak mau. Nah ini yang semesta mau sampaikan, cari pekerjaan yang kamu sukai, ya, yang kamu happy. Oke, dan saya ada beberapa pekerjaan di sini, tapi ini beberapa. Ya, kamu bisa up kan sesuai dengan yang kamu punya, ya. Karena ini saya sesuaikan dengan dari bintang Gemini, dari zodiak, ya, berdasarkan zodiak. Tetapi kan talenta orang masing-masing beda. Kamu bisa menjabarkan sesuai talentamu, sesuai dengan kata hatimu, ya. Dimana untuk Gemini di sini kamu cocoknya jadi guru, ya, tenaga pengajar, motivator juga bisa. Jadi kamu kayak macam mungkin pembicara, ya, MC, ya, mengarahkan, kamu yang mengarahkan, kamu yang membentuk orang itu, ya. Ya mungkin kalau dibilang, mungkin kamu bisa jadi tarot leader seperti saya kalau memang ada terpanggil secara jiwa, ya. Kalau tidak, ya mungkin kamu jadi guru, kamu kan orangnya mau belajar, ya. Terus apalagi ya, tour guide, ya. Jadi orang itu melihat kamu kan senang dilihat kan, maksudnya
apa ya, bisa mengarahkan mereka. Jadi mereka yang jadi yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Ya, penerjemah, jurnalis. Jadi kamu datang, kamu bisa kritik orang juga. Oh, caranya gini, caranya gitu dari sebuah tulisan, dari karyamu. Ya. Terus apalagi? Eh WO mungkin, ya. Jadi kamu bisa mengatur semua, yang mengatur lah, ya, mengatur jadwal. Kamu jadi sekretaris, mengatur jadwal pimpinan. Terus mungkin kalau dibilang juga eh, IO, event organizer, WO, ya. Nah, itu salah satu yang mungkin bisa kamu ambil contoh-contoh. Itu masih banyak ya yang berkaitan dengan mengarahkan orang selain guru ya. Jadi contohnya, saya punya ini, kayak macam kalau dibilang konsultan gitu kan. Saya punya masalah gini, kira-kira bagaimana ya? Nah, itu entah kamu jadi konsultan keuangan, konsultan pajak, konsultan apa yang bisa mengeluarkan mereka dari masalah, dari mereka yang tidak tahu menjadi tahu, atau mengarahkan atau membantu mereka, mempermudah apa yang mereka inginkan. Itu bantu. Jadi tanpa ada keterikatan. Jadi kalau bisa kamu freelance supaya jangan terikat. Kalau terikat kan stres. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalau guru ya, selain guru honorer atau guru PNS ya, mungkin kamu bisa dibilang guru dalam artian mungkin les atau ekskul. Nah, itu bagus ya. Tour guide, jadi kamu sambil jalan-jalan sambil tetap kerja ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu punya imajinasi yang tinggi, ya kamu berimajinasi, kamu bikin novel atau cerita yang tadi saya bilang. Mungkin kamu juga bisa jadi wartawan, jurnalis ya, ataupun apapun ya. Jadi mengarahkan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu pokoknya kata kuncinya itu ya. Selebihnya apa yang bisa kamu arahkan dan apapun yang kamu kerjakan, selama kata kunci itu ada pada dirimu dan kata hatimu oke, silahkan kerjakan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya, terlepas dari beberapa yang cocok dari yang saya ucapkan ya. Selebihnya lagi masih banyak pekerjaan di luar sana yang baik untukmu, yang sesuai kata hatimu ya. Yang tadi kata kuncinya bisa mengarahkan. Jadi kalau kamu mau mengarahkan apa, itu terserah dari kamu. Yang penting kamu bisa mengarahkan orang ya. Bukan kamu yang dikerahkan ya, bukan kamu yang disuruh, tapi kamu yang mereka punya masalah, mereka datang ke kamu dan kamu memberikan solusi. Apakah yang begini, apakah yang begini, apakah yang begini. Kalau mereka pilih begini ya silahkan bertindak, silahkan kamu eksekusikan. Nah, itu ya. Contoh-contoh yang tadi itu beberapa contoh, lainnya ya kamu bisa jabarkan sendiri ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.